Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum UNES, serta teman seperjuangan UNES Law Festival yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan nama saya Ana Tasya, NIM 811141818138 dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pelindungan Hukum Terhadap Pengupahan Tenaga Kerja di Tengah Pandemi COVID-19. Latar belakang saya meneliti rumusan judul ini adalah dilatar belakangi penyebaran coronavirus ke seluruh dunia, di mana coronavirus tersebut berasal dari kota Wuhan, suatu kota di negara Cina. Yang penyebarannya menyebar ke seluruh dunia yang kemudian disebut pandemi COVID-19. Penyebaran virus tersebut berdampak kepada seluruh sektor baik kesehatan, wisata, ekonomi, serta sektor ketenagakerjaan yang saya bahas lebih mendalam dalam karya tulis ilmiah saya. Lalu, mengapa pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap sektor ketenagakerjaan? Hal ini karena adanya pembatasan sosial berskala besar atau biasa kita sebut PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Karena hal inilah sehingga keberlangsungan usaha berkurang, di mana menyebabkan kurangnya pendapatan dari pelaku usaha yang kemudian berdampak terhadap pekerja, sehingga menyebabkan adanya PHK, pengurangan karyawan, maupun kebijakan work from home atau bekerja dari rumah. Kemudian selanjutnya, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana skema pembayaran upah terhadap tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19 dan bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi upah tenaga kerja dan keberlangsungan usaha di tengah pandemi COVID-19. Maka untuk menjawab tersebut, saya menggunakan metode penelitian normatif dengan meneliti berdasarkan data primer dan data sekunder yang didapatkan atau diperoleh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai masalah yang menjadi bahasan pokok data sekunder dan diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan latar belakang perumusan masalah. Kemudian, data yang diperoleh dijabarkan dengan menggunakan teknik descriptive analysis yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum yang jelas mengenai objek penelitian. Kemudian, dalam kajian pustaka, saya berlandaskan teori. Yang pertama adalah negara hukum, yang berarti negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam penelitian ini, saya menggunakan teori negara hukum karena berdasarkan rumusan judul penelitian saya yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap upah tenaga kerja di pandemi COVID-19 yang dapat ditangani oleh pemerintah. Kemudian, teori kedua adalah ketenagakerjaan, di mana teori yang merupakan mengenai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Saya menggunakan teori ini berdasarkan latar belakang rumusan yang saya angkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengupahan tenaga kerja. Kemudian teori yang ketiga adalah teori keadilan. Dalam teori keadilan dalam penelitian ini berdasarkan teori Aristoteles yang mengupakan bahwa keadilan tidak sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya tidak berwenang-wenang, tidak mengambil lebih dari haknya. Berarti keadilan berarti adalah persamaan hak, di mana saya ingin menekankan dalam penelitian ini adalah para pekerja yang melakukan kewajibannya bekerja dari rumah atau work from home berhak atas haknya. Kemudian, selanjutnya dalam slide 6, saya akan masuk ke materi pembahasan dari penelitian saya. Dalam rumusan judul dipertanyakan, bagaimana pembayaran upah tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19. Dalam penelitian saya lebih dalam membahas mengenai work from home. Di tengah pandemi ini, banyak pekerja yang tidak diupah atau diupah sebagian, tidak secara penuh. Memang dalam pasal 93 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah, terkenal dengan prinsip asas no work no pay. Tetapi di tengah pandemi ini, para pekerja
tetap melakukan tugasnya meskipun dari rumah. Pekerja yang melakukan tugasnya itu karena adanya situasi kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19. Pekerja yang dirumahkan seharusnya adalah tetap berhak mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja. Kemudian, bagaimana pelindungan hukum terhadap pengupahan tenaga kerja di tengah COVID-19? Sebelum masuk ke masa pandemi COVID-19, sebenarnya pemerintah itu sudah mempunyai kebijakan dalam perlindungan upah terhadap tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mengenai pertama adalah upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk karena berhalangan, upah tidak masuk karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, dan bagaimana mengenai bentuk dan cara pembayaran upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, serta upah untuk membayar pesangon dan upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Lalu, kemudian bagaimana upaya pemerintah terhadap tenaga kerja dan keberlangsungan usaha di tengah pandemi COVID-19 ini? Pemerintah ini mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19, di mana berdasarkan SE tersebut yang dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2020 tersebut dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, perubahan besaran, dan cara pembayaran upah pekerja dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. SE tersebut juga menjamin perlindungan hukum pengupahan terhadap tenaga kerja yang menjadi ODP atau orang dalam pengawasan maupun positif terkena COVID-19 untuk tetap mendapatkan hak upahnya. Kemudian yang kedua adalah bantuan UMKM. Tidak hanya pekerja saja mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetapi para pelaku usaha juga mendapatkan bantuan merupakan besaran bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan sebesar Rp2.400.000 dengan penyaluran dana diberikan dalam satu kali transfer melalui rekening UMKM yang terdata, dan pemerintah ini menunjuk Bank BRI dan BNI untuk menyalurkan bantuan. Bantuan diberikan secara langsung melalui rekening penerima. Kemudian yang ketiga adalah kartu pekerja melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetisi kerja melalui program kartu kerja. Program yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk pekerja yang terdampak COVID-19 yang menjadi korban PHK, yaitu korban PHK ini menjadi prioritas, serta WNI yang tidak sedang menempuh program pendidikan yang berusia di atas 18 tahun. Bantuan yang diberikan bulannya itu berupa pelatihan intensif sebesar Rp1 juta, kemudian intensif sebesar Rp600.000, serta intensif survei kebekerjaan sebesar Rp150.000. Selanjutnya, yang keempat adalah bantuan langsung tunai dana desa melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Dalam program ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk pekerja yang terkena dampak COVID-19 sehingga kehilangan mata pencariannya, terdaftar sebagai warga miskin melalui RT/RW wilayah desa setempat, dan tidak terdaftar sebagai peserta bantuan sosial lainnya seperti bantuan pangan tunai dan kartu pekerja. Kemudian bantuan diberikan dari program ini berupa uang tunai sebesar Rp600.000 per kartu keluarga.
Maka kesimpulan dari berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di tengah pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan regulasi dan program untuk membantu tenaga kerja maupun pelaku usaha yang terkena pandemi. Kemudian untuk kebijakan work from home yang diterapkan, meskipun di tengah pandemi COVID-19, pengusaha ataupun perusahaan wajib membayarkan upah tenaga kerja sebagaimana berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditetapkan. Apabila dalam kasus pengusaha atau perusahaan tidak sanggup membayar upah, maka harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian dalam kasus ini, pengusaha dapat mengajukan upaya penangguhan pembayaran upah sesuai UPM atau upah minimum provinsi ke gubernur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk peserta 5. Selanjutnya untuk Bapak Ibu Dewan Juri, persilahkan. Oke, saya dulu ya, Rita. Oke, Anastasia, selamat sore. Saya cuma saran aja sama kamu, Anastasia, saran ya, supaya nanti kamu skripsinya juga begitu juga. Jadi skripsi atau karya tulis yang bagus itu karya tulis yang sesuai, yang nyambung antara rumusan masalah, ya, metode penelitiannya, kemudian pembahasannya dan kesimpulannya, ya. Coba sekarang tolong kamu buka yang slide kesimpulanmu. Baik Pak, sebentar. Oke, itu ya. Saya baca rumusan masalahmu ya. Rumusan masalah pertama, bagaimana skema pembayaran upah terhadap tenaga kerja di tengah pandemi. Jadi bagaimana skema pembayaran upahnya? Jawabanmu apa itu? Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, pemerintah telah melakukan upaya perlindungan hukum. Ya, harusnya kamu menjawab apa? Skema kan? Iya Pak. Ya, skema. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, bagaimana kebijakan pemerintah dalam melindungi upah tenaga kerja? Ya kan? Bagaimana kebijakan pemerintahnya dalam melindungi upah tenaga kerja? Ya, mungkin di sini kamu fokusnya pada regulasi pemerintah terkait upah tenaga kerja. Jadi next time kamu mesti pastikan ada keterkaitan antara rumusan masalah, metode, pembahasan, kesimpulan, semuanya inline ya. Tidak zigzag begitu. Saya kira itu aja dari saya, Prita. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dani. Selanjutnya untuk dipersilakan untuk Bu Rofi Wahanisa atau Bu Ristina terlebih dahulu. Boleh Mbak Prita, saya dulu. Ya mungkin. Baik, silakan Bu. Ya, Anastasia. Ya dari judulmu saya juga mungkin menambahkan dan juga karena tadi sudah juga dibahas Pak Dani, karena dari judul perlindungan hukum itu saya inginnya mendapatkan jawaban itu apa saja yang dilakukan pemerintah begitu ya. Jadi berkaitan dengan perlindungan hukum dengan adanya tinjauan pustakamu yang sudah banyak sekali gitu yang kamu masukkan, tetapi ternyata rumusannya menjadi berbeda, dan kalau kemudian rumusannya itu tentang skema itu menjadi tidak nyambung. Kemudian kalau ini kompetisi ULF ini mungkin sudah ada Undang-Undang 11 2020 gitu, mungkin bisa juga dilihat gitu ya. Jadi kalau perlindungan hukumnya bisa jadi ada rumusannya itu mengenai perbandingan. Nah, perbandingan Undang-Undang Naker sebelumnya dengan Undang-Undang yang nomor 11 2020 itu mungkin akan lebih nambah
isi dari tulisan, jadi daripada sekedar hanya menyampaikan mengenai skema gitu ya. Jadi apalagi kalau ini studinya adalah studi yang normatif, sehingga sangat dimungkinkan dengan adanya perubahan peraturan perundangan itu bisa dimasukkan dengan adanya perbandingan Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang 11 2020 bisa dimasukkan ke situ, sehingga pembahasannya bisa lebih tuntas. Mungkin itu saja masukan dari saya terkait dengan Terima kasih, Bu. yang dibuat, ya. Terima kasih Bu Rofi Wanisa. Selanjutnya Ibu Ristina, dipersilahkan. Baik, sama. Jadi tadi memang di karya tulis ini banyak hal yang miss ya. Jadi tidak inline seperti yang disampaikan Pak Dhani. Demikian juga masukan dari Bu Rofi, ketika sudah ada regulasi yang baru, maka setidaknya itu akan menjadi pisau analisis Anda terkait dengan memperkaya analisis Anda, sehingga Anda bisa menjawab rumusan ini dengan bantuan itu. Jadi karena seperti kita ketahui, di era pandemi ini memang situasinya sulit ya. Jadi sebuah pilihan sulit manakala pengusaha atau perusahaan atau tempat kerja akan memberikan upah sama yang sama seperti ketika tidak terjadi pandemi, karena memang situasinya dan kita melihat bahwa sektor perekonomian mengalami efek yang dahsyat pasca pandemi ini. Baik, seperti kita ketahui bahwa ada dasolen dan dasainnya pasti ya, dan saya melihat Anda belum menjawab cukup tuntas di dalam karya tulis ini, baik di pembahasan, kemudian akhirnya mengerucut pada simpulan dan saran. Ada banyak hal yang miss yang nanti bisa diperbaiki untuk demi kebaikan atau demi kebaikan dari karya tulis ini, sehingga hasilnya lebih menarik. Karena tadi disampaikan bahwa sudah ada peraturan yang baru, bisa dijadikan sebagai tambahan untuk menganalisis. Kemudian juga sebenarnya kalau melihat desain-desainnya itu sudah menukik ya di latar belakang, itu saya melihat sudah cukup, tetapi akhirnya ada beberapa hal yang kemudian tidak inline, sehingga akhirnya kurang maksimal di dalam hasil karya tulis Anda ini. Mungkin itu saja, nanti bisa diperbaiki karena memang masukan saja dari saya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Ristina. Dan terima kasih untuk peserta 5. Selanjutnya beralih ke peserta 6.